Ini bahasa simpel kayak gini. Simpel kan, gampang. Orang bikin gampang. Oh, cuma ngeprint doang. Tapi karena kalau kita buat dalam bahasa tadi, yang dalam bahasa assembly, programnya jadi kayak gini. Wah. Wow. Banyak harus diimpor sama dia. Nanti itu akan keluar seperti ini ya. Yang dihitungkan sebenarnya itu ini instruksinya apa? Move, singkatan bahasa Inggris move ya. Ini ada nama IEX ini. IEX itu salah satu tempat penyimpanan di sini. Terus ini ada lagi nama D-word PTR. Ini D-word ini satuan seperti kayak ada. Nanti Anda belajar namanya Hense Gata. Tipe dari Hense. Jadi definisikan tadi ada namanya karakter, ada namanya integer pakai int gitu. Ada lagi juga namanya itu di word. Jadi satuan paling kecil itu byte. Ada lagi itu selain karakter sama byte itu panjangnya sama, cuma satu byte. Nah, kalau dia ada 2 byte itu namanya word, satu word. Nah kalau di word itu double word, jadi 2, jadi 4. Nah itu sebenarnya ini word. Ini pointer untuk belajar sampai dalam. Jadi ini intinya apa? Dia mengambil satu ini, mengambil data yang ditunjuk di sini, dipindah ke sini tuh. Satu baris. Nah ini bahasa assembly itu kayak gitu. Ini satu instruksi gitu. Satu instruksi apa nih? Gak mungkin orang apa yang angka-angka gitu. Ya kan? Begitu bahasa mesin. Tapi komputer itu dimulai dari sini. Pertamanya nggak sekompleks ini kalau komputer, lebih sederhana lagi. Masih bisa orang pakai dulu tuh orang coding dia jago pakai machine language langsung ditulis gitu, dirubahnya. Nah, terus lebih kompleks dibuat Johosho Rigaka. Tapi kalau Johosho Rikogaka itu bikin aplikasinya gimana supaya bisa dipakai orang. Nah itu kalau dalam kuliah kan dua gambarnya ada beda tuh. Jadi supaya lebih mudah kayak gini. Kan nggak mungkin gimana mau ngapain angka-angka gini, mau mati aja, mau bikin terus sakit tadi aja bisa setahun mau kelar. Cuma buat ngulangin huruf doang. Ya kan nggak mungkin. Ada pun nggak hafal mau pakai data mungkin kayak buku gitu kan. Itu pun kalau nggak ada bug. Kalau ada bug kan soal-soal di mana dari bugnya, oh puyeng pasti kan. Itu doang terus bisa nih. Nah, terus dikembangin ke bahasa assembly. Tapi assembly-nya juga masih tetap dipakai, meskipun dia agak lebih rumit ya. Itu waktu kita mencari bug. Tapi itu biasanya lebih cenderung itu kalau misalnya programnya itu crash atau programnya crash. Rusak program. Nah, crash komputer itu program seperti apa? Misalnya kayak gini ya, kita coba contoh program crash. Ini program mana buat crash dan misalnya. Misalnya dibuat misalnya integer A. Ya. Fluida itu atau fluida, coba fluida kan? Aliran fluida seperti apa? Terus ukur sama tuh dalam datanya tuh. Tapi terus di Bruseki datanya pun nggak bisa langsung kayak gitu doang. Terus harus seperti apa gitu kan? Terus ada dianalisis Bruseki itu harus bikin program. Nah itu nggak semua rumit kalau bikin program. Karena data acak kan, dari sensor kan. Nah itu ada software itu. Nah orang yang bikin software kayak gitu udah ngerti itu kan waktu ngetes sekarang sadar itu. Nah, itu software langka, mahal yang tahu kan. Satu software itu bisa 10 juta yen ya kan. Wow. Yang bawah jadi ke bawah nanti ya. Ini terus iya. ada misalnya apa proses berapa satu gitu. Terus ini sentaku gitu ya. Misalnya A sama dengan 2 gitu ya. Ini ada yes or no. Selesai di end. Ini flowchart namanya. Nah kalau ini udah bisa tergambar, terbayang digambar di otak gitu ya. Saya ada permintaan seperti ini gitu ya. Bisa oh ya kira-kira lebih bisa nih gitu ya. Itu nggak apa langsung dengan program aja. Tapi ada orang yang pemula tuh benerin dulu logika kayak ini, bener nggak logika? Gitu. Iya. Atau nanti misalnya untuk berdiskusi dibuat dalam meeting gitu ya. Ada permintaan di customer kita buat seperti ini nih, terus kita kabarin. Terus kita diskusi ini, logikanya seperti ini yang mau dibuat loh gitu. Nah itu perlu digambar kayak gini nih. Ini bukan langsung programnya langsung ditempelin gitu sih, bukan.
Jadi logikanya aja, logik seperti ini loh gitu. Cuma saya tugas tuh, oh jangan kayak gini, ini nggak boleh di ini handang di sini. Pas ada proses satu lagi ya, itu akan berubah kan logika yang mau dipakai dalam programnya gitu. Nah gitu. Ini perlu, ini nanti bisa cari di mana flowchart itu apa sih? Karena dalam ini umumnya dipakai dalam ini kalau dalam tim ini ya, kerja dalam tim ya. Karena buat diskusi itu pakai ini di sini. Ada lagi nama flowchart, ada lagi nama itu ini data diagram namanya. Data diagram nanti digunakan pada waktu ini membuat desain, tapi buat aplikasi model aplikasi database tuh. Ada namanya reproses, terus di store di mana, simbolnya di mana. Itu logikanya seperti itu nanti itu. Data di ke sana. Itu harus didesain. Misalnya kayak gini desain dan gampang model desainnya. Misalnya ada dua mesin ATM yang deketan nih, ya. Sebelah-sebelahan, mesinnya sama-sama Mitsubishi Ginko. Nah, masukin angka sini kan. Ambil duit misalnya. Atau transfer gitu. Atau ambil duit di sini, masukin duit, begitu saya di sini langsung jalan ke sini gitu. Transaksi itu harus bisa tetap ini, gak salah hitungan itu. Karena mesin dekat kan. Nah itu udah desain sepertinya, ada lagi namanya data diagram. Ini cuma masukan awal buat kalian mau belajar teknik programming. Karena biasanya gak dikasih tahu secara detail gini kalau di kampus. Karena Anda juga belajar baca dari buku ya, nanti gimana cara bikin aplikasi awalnya udah kasih tahu ya. Nah itu tinggal gitu deh. Itu Anda contoh-contoh di bukunya juga Anda bisa kerjakan nanti dari situ. Misalkan bikin konsol aplikasi itu udah tahu kan, nama Wing Debugger untuk melihat bagaimana assembly itu sebenarnya. Waktu kita mencari bug, sekedar pengetahuan aja, karena kalau belajar sekarang terlalu cepat. Kita tahu ada teknik seperti itu buat mencari bug. WinDBG file. Menu file atas bawah open file simbol file path. Nah, dari lo oke dah. Nah, sekarang anak ketik di sini di bawah sini. Ini apa ini? Nah, ya. Itu huruf K aja, K. K ya, nah enter. Nah itu tempat dimana crashnya di situ tuh. Nah, sekarang crashnya kenapa gitu ya? Itu di web, crashnya di situ. Oh di bagian reportnya nih. Coba titik lah, titik. Nah, sininya. Ya titik. Titik biasa. ECXR. X. Enter. ECX. Nah, langsung tahu kan? Oh masalah di situ tuh. Kenapa di situ masalah tuh? Nah coba Anda klik slash. Iya, slash dv v space i. Enter. Error. Oh sorry, DV. Nggak pakai slash. Ini DVI dong. Oh. Coba kalah. Nah, Anda klik yang huruf 00 itu paling atas. Ini bisa diklik tuh. Klik aja. Klik aja. Nah, itu bisa tahu tuh kan. Oh A-nya tuh 0 tuh. A itu nilainya 0 ya kan. B itu berapa lah nggak tahu kan, masih belum ini. Terus kita lihat di programnya itu kan B sama dengan 2 bagi 0. Oh pantesan dia crash, tahu sih kan. Itu kalau kita punya source code ini. Mau yang masalah itu kalau nggak punya. Nah caranya kalau nggak punya, ini hanya select nih konsol sampai W main itu. Select.
Ini mana? Ya gitu sampai W main, pencet Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, udah. Terus klik situ, Klik sini. klik F space Ctrl V. Nah, itu dah, enter. Nah, assembly-nya tuh ini lah. Ini assembly yang program lagi ini, yang main ini assembly ini. Program itu. Oh. Nah, ini bahasa mesin ini. Jadi, misalnya kalau lihat ini ya. Ini push EBP namanya. EBP itu ada satu area memori di CPU. Di push nanti disimpan nih. Simpan dulu deh. Masukin ke memori ini, simpan. Itu kodenya 55. Bahasa mesin itu dihafalin. Kalau ini terus ambil dari tempat ada ESP, ada tempat lagi satu di CPU yang lain nih. Masukin ke EBP kan udah disimpan ke memori kan. Masukin ke EBP itu pakai move ESP ke EBP. Ini pakai ini 8B aja. Kan nggak mungkin dihafal nih kan. Makanya dipermudah dengan bahasa assembly ini, menang bahasa assembly ini.